Ya, hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apa. Ya, berjumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo, masih di rumah budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Ya, pada hari ini kita akan membahas bagaimana caranya pemberian pakan pada cacing sutra yang kita budidayakan menggunakan fermentasi ampas tahu. Seberapa banyak, bagaimana proses pemberian pakannya supaya tidak menjadikan air pada sistem resirkulasi ini menjadi keruh. Tonton video ini sampai akhir dan pastikan Anda sudah subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol loncengnya untuk bisa update video-video dari rumah budidaya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat dan silahkan menonton video ini. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di rumah budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Ya, ini adalah hari keempat setelah tebar benih. Dari pembersihan total setelah panen raya kemarin, ini adalah hari keempat pemberian starter ulang ya, periode tahun kedua. Ya, sebagian kemarin memang juga menggunakan starter hasil dari budidaya yang lebihan dari setelah digunakan untuk pakan lele. Ya, ini hari keempat, dimana kalau teman-teman tonton video kami sebelumnya bahwa kami hanya menebar 50 mili cacing sutra sebagai starter, kemudian sekitar 1 genggam fermentasi ampas tahu sebagai media awal. Ya, nah di hari keempat ini ternyata baru mulai terlihat habis fermentasi ampas tahunya ya. Di rumah budidaya di masing-masing nampan ini cacing sutranya tinggal di nampan tanpa fermentasi ampas tahu, atau ada sebagian besar fermentasi ampas tahunya sudah habis ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi cara bagaimana sih memberikan pakan fermentasi ampas tahu pada budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini. Ini adalah pemberian pakan yang pertama ya di hari keempat setelah tebar benih. Ya, karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman setelah tebar media maupun tebar benih, ternyata airnya menjadi keruh. Nah, kemarin sebenarnya solusinya sudah ada saat kita memulai tebar benih dan tebar media sebelumnya, di mana medianya kita jangan terlalu banyak fermentasi ampas tahunya saat menebar di nampan budidaya yang kita akan gunakan sebagai tempat budidaya cacing sutra. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa fermentasi ampas tahu ini sementara ini adalah merupakan makanan maupun media utama dalam budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Ya, ini adalah kemarin sisa dari atau fermentasi ampas tahu yang sama yang kita tebar sebagai media di hari pertama, dan ini hari keempat kondisinya masih sangat bagus ya. Kita akan ambil 1 nampan ini untuk pemberian pakan seluruh nampan di rumah budidaya cacing sutra di tempat kami. Jadi 1 nampan ini nanti ya, ini digunakan untuk memberi pakan sebanyak 184 nampan. Sekaligus juga saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman ini. Ada salah satu teman yang bertanya seberapa banyak sih kita memberikan pakan atau kos produksinya. Sebenarnya kita sudah bahas di video sebelumnya di beberapa bulan yang lalu
untuk biaya produksinya, bahwa kita hanya menghabiskan sekitar 30 kilo fermentasi ampas tahu ya, atau kalau kita beli 1 karung beras ya ampas tahu sebelum dikurangi kadar airnya. Nah, oke, kita lanjut ya. Jika pemberian media maupun pakan yang tidak ideal, ini akan membuat airnya menjadi keruh. Nah, ini air tidak keruh ya teman-teman, bisa dilihat bersama-sama, dasarnya kelihatan ya, itu ikannya juga kelihatan. Jadi ini airnya tidak keruh, ikan juga cukup nyaman di dalam air di kolam penampungan ya, bisa dilihat ya teman-teman. Jadi bagaimana sih supaya airnya tidak keruh? Pastinya nanti selain takaran kita dalam memberikan pakan pada cacing sutra di setiap nampan budidaya, pastinya ada cara tersendiri, yaitu kita hentikan dulu ya sirkulasi air yang ada di rumah budidaya ini. Sistem resirkulasinya kita hentikan dulu ya. Ini untuk teman-teman ya yang ada masalah di mana setelah pemberian pakan airnya menjadi keruh dan berbau pastinya nanti. Nah, nanti kita akan hentikan dulu ya. Saat kita menebar pakan fermentasi ampas tahu ini, pastikan sirkulasi airnya berhenti. Ya, apakah tidak masalah bagi cacing? Tidak. Ya, kita hentikan sekitar paling lama setengah jam lah, paling lama 30 menit. Jadi itu tidak menjadi masalah bagi cacing sutra. Jika terjadi pemadaman listrik selama 1 hari pun, ini sebenarnya cacing sutra tidak mati. Nah, kita hentikan dulu ya, kita hentikan dulu sirkulasi airnya seperti ini. Jadi saat kita cabut sumber listriknya, pastinya pompanya berhenti bekerja dan airnya tidak mengalir di sistem atau di pipa ya. Ini yang bagian atas pasti berhenti ya, mendapatkan air dari pipa. Nah, pasti tetesannya ke bawah juga masih ada tapi tidak menjadi masalah. Nanti kan kita memberikan pakan itu dari atas terlebih dahulu. Oke, kita mulai memberikan pakan. Idealnya seberapa sih kita memberikan pakan jika kita waktu hari pertama menebar benihnya itu 50 ml ya. Nanti kalau misalnya teman-teman menebar benihnya 100 ml atau malah 1 gelas sekitar 220 ml atau 200 ml, ya berarti pakannya nanti disesuaikan. Tetapi juga perlu diperhatikan kapasitas kolam penampungannya. Jika terlalu banyak pemberian pakannya, ini juga akan menjadikan keruh ya. Tapi akan bisa terkurangi jika sistem resirkulasinya dihentikan dulu saat pemberian pakan. Supaya apa? Supaya ampas tahu yang kita tebar seperti ini benar-benar mengendap dulu di dasar nampan. Ya, maksudnya dihentikan sistem resirkulasinya adalah agar ampas tahu yang kita tebar sebagai pakan ini benar-benar mengendap ya. Nah, ini kita lakukan di masing-masing nampan ya. Di setiap nampan kita berikan pakan. Nah, banyaknya seberapa banyak? Banyaknya hanya sekitar separuh dari awal tebar media. Jadi kalau kemarin waktu awal tebar media kita 1 genggam, ini setengah genggam saja saat memberikan pakan. Nah, ini biasanya nanti pemberian pakan berikutnya tidak 4 hari, sekitar 3 hari ini sudah habis. Ya, apalagi kalau nanti mulai cacing sutranya mulai banyak. Ya, ini akan cepat sekali habisnya. Ya, seperti ini perampakannya. Ini belum ada 1 menit, ini sudah mulai mengendap ya. Masih ada yang seperti kabut tetapi sudah mulai mengendap. Berbeda halnya kalau sirkulasinya tetap dijalankan, ini akan sangat sangat berpengaruh terhadap air secara keseluruhan di sistem resirkulasi. Nah, ini hanya sebanyak ini ya, untuk setiap nampan yang 4 hari yang lalu kita tebar sebanyak 50 mili. Nah, kita akan lakukan semua di setiap nampan seperti ini ya. Ya, cukup sederhana ya. Ini bukan rumus ya, karena bukan matematika ya, idealnya saja. Jadi
kita nanti akan lanjutkan dari senampan ini, satu nampan ini kita akan bagi untuk 184 nampan budidaya di tempat kita. Ya, jadi cukup murah atau cukup efisien dalam proses pemberian pakan. Ya. Nah, setelah semuanya nampan budidaya ini kita berikan pakan tambahan yang pertama di hari keempat ini, kita tunggu sekitar setengah jam tadi ya. Setengah jam, walaupun sudah selesai pemberian pakan, kita tunggu sekitar setengah jam ya, sirkulasinya biarkan berhenti dulu supaya memang sekali lagi untuk fermentasi ampas tahunya ini adalah benar-benar mengendap di bawah permukaan nampan. Ya, ini adalah solusi untuk supaya sistem resirkulasi air di rumah budidaya atau di tempat budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini menjadi tidak keruh sampai berbau. Ya, ini solusinya. Jadi permasalahan yang sering terjadi adalah keruh dan berbau di air sistem resirkulasi. Nah, kita hidupkan ya. Ini adalah proses menghidupkan sistem resirkulasi airnya. Kita bisa perhatikan bahwa seperti video yang sebelum ini kita membahas tentang sistem resirkulasi air. Nah, ini saya coba untuk tanpa menggunakan kabel tis. Ya, tanpa menggunakan kabel tis ternyata juga cukup efisien ya. Asal memang pipa yang kita tempatkan itu ketinggiannya sama, lubangnya diameternya sama, dan posisi lubangnya adalah sama di satu jalur, sehingga airnya akan juga mengalir dengan baik, sehingga sistem resirkulasinya akan juga menjadi sistem resirkulasi yang maksimal. Ya, jadi permasalahan resirkulasi, permasalahan keruhnya air itu dapat diatasi dengan pemberian pakan yang ideal dari sisi jumlah, dari cara pemberiannya, maupun kualitas daripada fermentasi ampas tahu. Oke teman-teman, sampai di sini video ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.